I don't like to talk about myself because I want other people to judge the way I'm playing, but hey, what can I say? I'm 192, 93 kilos and I like to play football. Kepindahan Ibra ke Juventus ini tidak lepas dari peran Mino Raiola yang menjadi agennya. Setelah beberapa musim membela Ajax, Zlatan mengalami banyak konflik, mulai dari pelatih, pemain, bahkan supporter. Ketidaknyamanan itu membuatnya ingin hengkang dari Amsterdam. Ada sebuah kisah menarik tentang pertemuan pertama Mino dengan Zlatan. Ibra mengisahkan, saat pertemuan pertamanya, Mino Raiola hampir menolak karena statistik Zlatan bersama Ajax terbilang buruk menurutnya. Pertemuan pertama, dia mengeluarkan potongan-potongan kertas dan mengatakan ini adalah pemain hebat dengan statistik hebat. Dia menunjukkan kepada saya, Andrei Shevchenko, 25 pertandingan, 23 gol. Filippo Inzaghi, 27 pertandingan, 25 gol. Christian Vieri, 24 laga, 23 gol. Kemudian, Zlatan Ibrahimovic, 21 pertandingan, 5 gol. Dia berkata, "Bagaimana saya bisa menjual Anda jika Anda memiliki statistik ini? Saya percaya pada diri sendiri dan berkata, jika saya memiliki statistik bagus, saya tidak membutuhkan agen. Bahkan, ibu saya bisa menjual saya. Inilah mengapa saya membutuhkan seorang agen." Kemudian, Mino tertawa. Kenang Ibra tentang percakapannya dulu dengan Raiola. Setelah 4 musim, berseragam Ajax dengan sumbangan 48 gol, Zlatan Ibrahimovic resmi berseragam putih hitam setelah Juventus membelinya seharga 16 juta euro pada Agustus 2004. Usianya 23 tahun saat itu. Kepergiannya ke Turin ternyata berbuah manis. Pada musim pertama, 2004-2005, dia langsung masuk ke dalam tim inti. Ibrahimovic, dentro vuole l'1-2, palla di ritorno Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, un gol pazzesco. Di bawah arahan Fabio Capello, dia berduet dengan bomber Prancis David Trezeguet dan ditopang nomor 10 klasik Alessandro Del Piero, Ibrahimovic jadi sangat berbahaya. Camoranesi dalla parte opposta, posizione regolare per Ibrahimovic, Ibrahimovic in area di rigore, Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, anche Ibrahimovic da quella parte, cercato proprio Ibrahimovic, 1 contro 1 di Ibrahimovic, a giro Zlatan Ibrahimovic, 5-1, tripletta di Ibrahimovic, 5 gol in 2 partite, 15 in campionato. Dalam musim debutnya, dia mencetak 16 gol yang membantu Bianconeri memuncaki Serie A. Pada akhir musim, Zlatan dinobatkan sebagai pemain sepak bola asing terbaik Liga Italia. Pada November 2005, dia mendapat penghargaan Guldbollen untuk pemain terbaik Swedia. Memasuki musim 2005-2006. Di musim keduanya, dia mulai dimainkan lebih ke sayap yang berpengaruh pada produktivitasnya. 10 gol dari 47 laga, catatan buruk untuk seorang striker.
Mas o Beto não tem qualquer tipo de cerimónias, já ali daquela zona muito longe, arma o remate. E Atenção. agora golo! Ibrahimovic apanhou aqui, adiantado ou talvez distraído. E aos 6 minutos. Padahal saat itu, Juventus bermain dengan baik dan berada di puncak klasemen hingga akhir musim. Bianconeri harusnya meraih Scudetto, tetapi kemudian datang sanksi Calciopoli yang memaksa Juventus turun kasta ke Serie B. Buonasera. Mentre il calcio italiano è in pieno caos per le vicende che ne stanno squassando le fondamenta, poco fa Marcello Lippi ha diramato la lista dei 23 giocatori che difenderanno i colori italiani ai mondiali di Germania. Ci colleghiamo allora con il collega Medeo Goria che si trova proprio nell'albergo romano dove Marcello Lippi ha tenuto la sua conferenza stampa. Calciopoli menjadi salah satu kasus pengaturan skor terbesar dalam sejarah sepak bola saat itu, bahkan mungkin hingga saat ini. Gelar juara Juventus pun terpaksa harus dicopot dan diberikan kepada Inter Milan. Sebagian besar pemain Juventus bertahan di Turin, termasuk Del Piero dan Buffon. Mereka berkomitmen untuk membawa Juventus kembali ke Serie A musim depan. Non è che voglio soffermarmi più di tanto su questi argomenti, non per mancanza di responsabilità, ma perché non è il momento questo di dare giudizi o di altro. Tetapi, tidak sedikit juga yang memilih pergi, dan Zlatan lebih memilih untuk hengkang. Oggi riguarda Ibrahimovic e un suo eventuale passaggio al Milan. Dalam buku autobiografinya, Zlatan mengungkapkan alasan dirinya meninggalkan Juventus. Ternyata, bukan hanya karena dia tidak ingin bermain di Serie B. Alasan lain, lantaran berseteru hebat dengan sang direktur pada saat itu, Luciano Moggi. Kejadian ini berlangsung usai laga kontra Bayern Munchen, di mana dirinya harus keluar lapangan lebih dulu karena diganjar kartu merah. Saya tidak ingin bertahan di Turin, dan Anda tidak akan bisa melakukan apapun untuk membuat saya bertahan di sini. Ungkap Zlatan, dikutip dari Football Italia. Manajemen dan para pemain Juve sebenarnya mencoba untuk menahan Zlatan agar ia bertahan meski turun kasta. Akan tetapi, Zlatan dan agennya tetap bersikukuh untuk angkat kaki dari Turin. Mino Raiola menegaskan, kepergian Zlatan saat itu bukan karena skandal Calciopoli. Saat Zlatan meninggalkan Juventus, dia sudah bersiap selama setahun. Itu bukan karena skandal Calciopoli, kepindahannya tak ada hubungannya dengan itu. Saya sudah mengatur kesepakatannya, tutur Mino Raiola dalam sebuah wawancara. Setelah 2 musim di Turin, dengan sumbangan 26 gol, tujuan Zlatan berikutnya masih di Italia. Tetapi kali ini, dia menyeberang ke kota rival Juventus, yakni Inter Milan. Keputusan ini jelas menjadi berita besar media Italia. Pada Agustus 2006, Zlatan Ibrahimovic pindah ke Inter Milan dengan transfer 25 juta euro. I became very happy because since I was a little kid, I always had Inter. Kepada media, Zlatan mengungkapkan bahwa dia merupakan pendukung Inter ketika masih muda. Terutama saat masih diperkuat Ronaldo Nazario pada musim 97 hingga 2002. Zlatan mengakui bahwa dia sering menonton video aksi Ronaldo. Dia suka memperhatikan pergerakan dan triknya, lalu kemudian dia coba di lapangan. Saya tidak perlu menggambarkan Ronaldo. Dia fenomenal. Bagi saya, Ronaldo adalah permainannya. Saat Anda melihatnya bermain, semua orang ingin bermain seperti dia dan menjadi sepertinya. Cara dia bergerak, melakukan trik, dan mengecoh lawan luar biasa. Bagi saya, dia adalah pemain terhebat sepanjang sejarah, kata Zlatan dikutip dari Gol. Right-hand side and a clever incisive pass. That's a very incisive ball, and that's 3-0. Finished beautifully by Ibrahimovic.
successo nel derby, attenzione, questa palla per Ibrahimovic, rete, Cruz, Ibrahimovic, l'Inter va su. Kedatangannya ke Inter Milan disambut meriah oleh para fans karena Zlatan langsung beradaptasi dengan permainan Nerazzurri dan menjadi bomber menakutkan. Roberto Mancini, yang merupakan pelatih Inter saat itu, sempat menduetkannya dengan bomber Brazil, yakni Adriano. Duet Zlatan dan Adriano ini kemudian menjadi salah satu yang ditakutkan di tanah Italia. Bagaimana tidak, baik Zlatan maupun Adriano sama-sama punya kecepatan, kelincahan, teknik, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Adriano la mette giù, Ibrahimovic, Zlatan! Ibrahimovic, 1-0. Bek lawan manapun akan segan bila harus beradu fisik dengan keduanya. Mereka tidak terhentikan. Barangkali duet Zlatan dan Adriano ini masih jadi salah satu yang paling ikonik dalam sejarah Inter Milan. Sayangnya, Adriano tidak bertahan lama di level tertinggi karena kebiasaan buruknya di luar lapangan. I played with players that I saw was a talent, became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano when I was in Inter. Troverebbe grande soddisfazione nell'aggiudicarsi un successo nel derby, attenzione, questa palla per Ibrahimovic, rete, Cruz, Ibrahimovic, l'Inter va sul 2-1. Dengan tinggi 195 cm dan berat 90 kg, tetapi Zlatan mampu bergerak dengan gesit layaknya Bruce Lee. Dia juga kuat layaknya Muhammad Ali. Dia menggabungkan kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan teknik. Robinho a destra, Ibra a sinistra, Ronaldinho insiste, scarica su Ibra, il tiro, rete, Ibrahimovic, esplode San Siro. Zlatan bahkan mampu mendribel dengan baik. Atributnya ini membuatnya jadi penyerang langka yang mungkin takkan pernah ada reinkarnasinya. Palla fuori per Ibra, cerca il destro, il suo tiro, gol, e 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 gol, la sassata del genio, un gol incredibile. Musim 2006-2007 diakhiri dengan torehan 15 gol dan 9 assist dari 36 laga di semua kompetisi dan menjadi pencetak gol terbanyak Inter Milan. Membantu Nerazzurri mengangkat gelar Scudetto. Musim berikutnya, 2007-2008, catatannya semakin membaik. 22 gol dan 10 assist dari 34 laga. Gelar Scudetto kembali diraih Inter Milan. وقال ان اليوفنتوس يعني امامه المزيد والمزيد. ابراهيموفيتش هل يسجل؟ ينهي المباراه، ينهي اللقاء بهدف ثاني وان كان لسه في اللقاء بقيه. Begitupun musim berikutnya, 2008-2009, Zlatan semakin tidak terhentikan. 29 gol dan 11 assist ia cetak di semua kompetisi. 25 golnya di Serie A menjadikannya sebagai top scorer Liga Italia. Batte Ibra, Zlatan! Ibrahimovic! Chissà se riusciamo a vedere a che velocità è andato questo pallone. E dove l'ha messo? Dia juga memenangkan pemain terbaik dan pemain asing terbaik 2008 dan 2009. Luar biasa. Soddisfazione nell'aggiudicarsi un successo nel derby, attenzione, questa palla per Ibrahimovic, rete, Cruz. Errore banalissimo di Valdés che favorisce Stankovic prima, adesso Ibrahimovic sta arrivando a Cobin, Ibrahimovic, grande conduzione, Ibra! 3-0, un gol meraviglioso, meraviglioso, Spettacolare amici, il pubblico in piedi. Tetapi, meskipun banyak menuai prestasi dan kisah menarik bersama Inter Milan, Zlatan masih memiliki ambisi yang belum terpenuhi. Dia menginginkan trofi sekuping besar Liga Champions, sebuah trofi yang selalu dia inginkan. Zlatan
kemudian digosipkan akan meninggalkan Inter Milan karena merasa kurang puas pada pencapaian I Nerazzurri. Namun pelatih Inter saat itu, Jose Mourinho, tidak melihat alasan kenapa Zlatan harus pergi. Buat saya, dia punya musim yang luar biasa di sini. Dia tak punya alasan untuk tidak merasa bahagia bersama kami. Demikian kata Mourinho. Tetapi Zlatan dan Mino Raiola sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Musim 2008-2009, Barcelona memang tampil luar biasa di bawah arahan Pep Guardiola dengan meraih sextuple. Tidak heran jika Zlatan ingin bergabung dengan Blaugrana yang saat itu dianggap tim terbaik. Pada akhirnya, Inter menjual Zlatan ke Barcelona dengan nilai transfer sebesar 70 juta euro, harga yang sangat tinggi di tahun 2009. Barcelona bahkan rela menambahkan Samuel Eto'o sebagai bagian dari kesepakatan. Sebelum terbang ke Barcelona, Zlatan sempat bertemu dengan Mourinho. Mourinho juga sempat memintanya untuk tetap di Italia. Tetapi Zlatan tetap dengan ambisinya. "Hei Zlatan, kamu pindah ke Barcelona untuk memenangkan Liga Champions, bukan?" Saya menjawab ya. Kemudian Mourinho bilang, "Tapi jangan lupa, musim ini kita akan membawa piala itu ke Inter Milan. Jangan lupa." Tenang Zlatan tentang percakapannya dengan Mourinho. Di usia 27 tahun, pada Agustus 2009, Zlatan Ibrahimovic resmi berseragam Barcelona dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Amb cara molt seriosa realment se'l veu una mica atordit i és que no és una cosa normal, fins i tot per un jugador d'aquest calibre, doncs veure tanta gent simplement per una presentació. Pada awalnya, Zlatan begitu bersemangat ketika hengkang ke Barcelona. Ambisi meraih trofi Liga Champions yang membuat Ibra memilih meninggalkan Inter Milan. Nois, no sé si el Marca està parlant. Jesus Alves trying to pull that trigger. Ibrahimovic, his first goal for Barcelona. Sayangnya, ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Musim 2009-2010, hari-hari Zlatan berisi rasa tidak nyaman ketika berlatih bersama mereka. Tidak ada kebahagiaan. Sebaliknya, setiap hari dia merasa jengkel. Barcelona bukan tempat yang tepat untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang manusia. Tempat yang justru membuatnya begitu terkekang. Ahí va Ibrahimovic, ¡golazo! Le reventó las manos a Carrizo, que no la esperaba. Se había ido hacia su derecha y cuando volvió puso la mano blanca. Barcelona itu mirip sebuah institut pendidikan, tapi di dalamnya seperti tidak ada yang bisa menjadi pemain bintang. Xavi, Iniesta, dan yang lain hanyalah sekumpulan bocah-bocah SMA. Pesepak bola terbaik yang berdiri di lapangan dengan kepala tertunduk. Kalau di Italia, ketika pelatih menyuruh Anda lompat, maka mereka akan bertanya untuk apa saya loncat. Tapi di sini, di Barcelona, semuanya bersikap seperti sesuai perintah. Saya tidak cocok sama sekali. Saya mencoba untuk berbaur, tapi yang ada, saya justru menjadi terlalu baik. Itu bukan Zlatan. So Barca now have their two top scorers for the season on the pitch, Ibrahimovic and Leo Messi, and will Zlatan Ibrahimovic to be a bit of a clash of the titans. Here is Ibrahimovic, can he? Oh, Zlatan has scored for Barcelona! They say he's not a big match player, but there, Zlatan Ibrahimovic. Berbedanya karakter para pemain Barcelona dengan dirinya hanyalah satu dari beberapa faktor yang membuat Zlatan tidak bahagia di sana. Menurutnya, situasi di sana seperti berada di sebuah penjara. Belum lagi, fakta di atas lapangan
ketika ia diminta untuk bermain di belakang Messi. Hal itu membuatnya merasa seperti kehilangan peran di atas lapangan. Semuanya mulai berubah ketika Messi mulai berkeluh kesah. Dia ingin bermain sebagai penyerang tengah, sehingga pola permainan kami berubah dari 4-3-3 menjadi 4-5-1. Saya dikorbankan dan tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih posisi yang paling sesuai bagi saya. Guardiola harus menuruti kata-kata Messi. Yang benar saja, saya sudah mencetak banyak gol dan permainan saya juga tidak terlalu buruk. Tidak semestinya Guardiola mengubah keseluruhan tim hanya untuk satu orang. Kalau begini, untuk apa dia membeli saya dari Inter? Kemudian, saya putuskan untuk diskusi dengan Guardiola. Saya bilang bahwa saya telah dimainkan dengan cara yang salah. Semestinya, mereka tidak membeli saya jika memang membutuhkan pemain dengan tipe lain. Saya bilang kepadanya, tidak bisa jika Anda membeli sebuah Ferrari, tapi mengemudinya seperti Mitsubishi. Ternyata, Guardiola akhirnya terus mendiamkan saya setelah diskusi itu. Ujar Zlatan dalam buku autobiografinya. Guiding us through it, commentators Jim Beglin and Clive Tilson. Ball exhibition, Arsenal and Barcelona are two of the first you'd invite to during the first half to be replaced by Manuel Almunia. Here's Ibrahimovic, lofted over, Almunia and in! A goal within 25 seconds of the restart. Kekesalannya semakin memuncak setelah dia ditarik keluar saat Barcelona bermain melawan Arsenal di Liga Champions. Zlatan, yang sudah membawa timnya unggul 2-0, justru ditarik keluar. Setelah dia ditarik, justru Arsenal yang bisa mencetak 2 gol untuk membuat pertandingan berakhir sama dengan skor 2-2. The comeback is complete. Have served out a treat. Kejadian serupa juga terjadi ketika ia hanya bermain 60 menit saat Barcelona melawan Inter Milan di semifinal leg pertama. Sedikitnya, inilah yang membuat Zlatan kemudian semakin hilang respek kepada Pep Guardiola. Dia bahkan berkata, legenda Barcelona ini sebagai sosok yang pengecut. I learned that football can change very fast. My problem in Barcelona was one man, and that's the philosopher. He was my problem. The rest, I didn't have problem with anybody. Sebelumnya, Zlatan kecewa ketika Pep membuat larangan kepada para pemainnya untuk tidak membawa mobil pribadinya. Sesuatu yang dianggap sebagai keputusan yang tidak masuk akal oleh Ibra. Dia juga kesal ketika Pep tidak pernah menjenguknya saat mengalami cedera setelah laga melawan Arsenal tersebut. Dari semua klub yang pernah ia bela, Barcelona adalah satu-satunya celah dalam karir seorang Ibrahimovic. Hanya di sana, dia tidak merasakan kegembiraan bermain bola. Padahal, dia masih menorehkan beberapa catatan bagus, seperti mencetak 22 gol dan 13 assist, membuat gol pada El Clasico, serta memberikan beberapa gelar. Tetapi secara keseluruhan, Barcelona adalah mimpi buruk baginya. Keinginan Ibrahimovic untuk juara Liga Champions dengan memutuskan hengkang dari Inter Milan menuju Barcelona nampaknya menjadi salah satu momen yang paling dia sesali. Berbekal dengan sejumlah pemain baru, mulai dari Samuel Eto'o, Diego Milito, Wesley Sneijder, dan Thiago Motta yang dibeli Inter dari hasil penjualan Zlatan, secara mengejutkan, Inter Milan berhasil meraih trofi Liga Champions, bahkan meraih treble di musim 2009-2010. Padahal saat itu, Barcelona digadang-gadang menjadi juara di musim tersebut. Ironisnya, Barca yang diperkuat oleh Zlatan justru kandas di tangan Inter Milan di babak semifinal. Apa yang dikatakan Mourinho pada Zlatan setahun sebelumnya ternyata bukan candaan belaka. Seandainya, jika Ibra mau bersabar, dia bisa menjuarai Liga Champions bersama Inter Milan.
Dengan banyaknya konflik di Barcelona, Zlatan hanya bertahan 1 musim di sana. Pada musim panas 2010, dia dipinjamkan ke AC Milan dengan opsi pembelian permanen di akhir musim seharga 24 juta euro. Diskon besar bagi AC Milan. Una prestazione notevole anche sul piano della brillantezza e dell'intensità del Milan. Ecco Ibra di fronte ai suoi nuovi tifosi. Musim 2010-2011, Zlatan Ibrahimovic resmi berseragam AC Milan sebagai pinjaman. Robinho a destra, Ibra a sinistra, Ronaldinho insiste, scarica su Ibra, il tiro, rete, Ibrahimovic, esplode San Siro. Liga Italia nampaknya punya berkat tersendiri bagi seorang Zlatan. Di bawah arahan Massimiliano Allegri bersama Pato dan Robinho, mereka menjadi ujung tombak utama bagi AC Milan. Appoggiarsi ancora all'indietro su Thiago Silva, parte ora il traversone, pallone che arriva in area, Ibrahimovic, ancora Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, e il Milan è in vantaggio, 1-0 per i rossoneri. 14 gol dan 12 assist di Serie A cukup membantu Milan untuk meraih gelar Scudetto. Musim itu, dia akhiri dengan torehan 22 gol dan menjadi pemain terbaik Liga Italia. Berdasar dari catatan baik tersebut, AC Milan kemudian mengaktifkan opsi pembelian permanen Zlatan dari Barcelona. Penna, scaraventa lontano. Flamini, attenzione, scatena in campo aperto Ibrahimovic. Ibrahimovic che si difende, poi prova il sinistro! Ibrahimovic, incredibile! Memasuki musim 2011-2012, Zlatan yang sudah berusia 30 tahun tidak melemah, melainkan bermain semakin buas dan semakin tajam. Di musim keduanya, berseragam i rossoneri, dia jadi penyerang utama AC Milan. Inserimento di Robinho che gira, Ibra, rete, Ibrahimovic. È il primo gol in maglia rossonera. Kecepatannya memang menurun, tetapi teknik, mental, dan finishingnya semakin matang. Fisiknya juga semakin kuat dan tangguh, bahkan mungkin setara dengan seorang center back. Ibrahimovic, he gets on the side, torna Zlatan. Saat itu, tidak ada yang setajam Zlatan di Serie A. Musim itu, dia keluar sebagai top scorer Liga Italia dengan torehan 28 gol. Di semua kompetisi, dia catatkan 35 gol dan 12 assist dari 44 laga. Zlatan juga membantu AC Milan memenangkan Supercoppa Italiana setelah mengalahkan Inter Milan dan mencetak gol pertama dengan kemenangan 2-1 di final. Dengan statistik dan juga penampilan memukaunya di Milan, Zlatan kemudian diminati oleh raksasa Prancis, PSG. Dikabarkan menginginkan jasanya. Pada transfer musim panas 2012, Zlatan resmi bergabung bersama Les Parisiens di usia 31 tahun dengan nilai transfer 21 juta euro. Saat itu, kepindahannya ke Paris menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua di dunia setelah Samuel Eto'o. Dia dikontrak selama 4 tahun. I think we have a pretty good chance to make it good in the Champions League and but not only the Champions League. I mean, the whole project is not for the Champions League. I mean, the whole project is to become, if you're not already bigger than before, to become one of the big teams in the Europe, and then even because if you're a big team in Europe, you're pretty sure big team in the world also. Alasan kepindahannya, selain ingin mendapat tantangan baru, dia juga masih mendambakan memenangkan Liga Champions. Tetapi, Zlatan juga sadar
Sejatinya, Liga Prancis masih dianggap minor ketimbang liga-liga lain seperti Liga Inggris ataupun Liga Spanyol. Saya tahu, ketika saya datang ke sini, ini akan menjadi hal besar untuk media karena datang ke Paris bukanlah hal yang diharapkan seorang pemain di puncak karirnya. Anda tentu tidak akan memutuskan untuk bergabung dengan suatu klub hanya berdasarkan sejarah mereka. Jika Anda melihat proyek ini, orang-orang di belakang klub dan para pemain yang datang ke sini, situasinya berbeda. Terdapat klub seperti Paris atau Manchester City yang ingin menjadi klub terbaik dengan pemain terbaik, ujar Zlatan. And look at that, it's an easy one for Ibrahimovic. He lacks confidence. Can he score? Ibrahimovic! You know, he is just made for this place. Pada musim pertamanya di Paris, Zlatan langsung jadi ujung tombak utama bagi PSG. Liga Prancis nampaknya tidak begitu sulit bagi sang singa Swedia. Musim 2012-2013, dia jadi yang tertajam di Prancis dengan torehan 30 gol yang menjadikannya top scorer Ligue 1. Musim itu, secara total, dia sumbangkan 35 gol dan 17 assist untuk timnya. Zlatan juga mengantarkan PSG menempuh gelar Liga Prancis. Di akhir musim, dia terpilih sebagai pemain terbaik PSG dan juga Ligue 1. Prestasi serupa juga dia dapatkan di musim berikutnya, 2013-2014. Back today, Lingard scoots down the right-hand side. He gets there as well. Ibrahimovic! What a goal! Semakin tua, semakin menjadi. Kalimat tersebut adalah kalimat yang mungkin tepat untuk menggambarkan Ibra Kadabra. Di usia yang sudah tidak muda lagi, ketajamannya semakin menjadi. Hal yang menurun dari seorang Zlatan hanyalah kecepatan dan kelincahannya. Sisanya masih seperti saat ia muda, membara, dan penuh aura penguasa. This is Zlatan. Face à Frédéric Dehu pour l'état de la surface d'affaire. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro! Kedua kakinya yang sama kuat, tidak pernah puas mengoyak jala lawan. Dalam kondisi dan posisi seperti apapun, naluri seorang Zlatan selalu bisa ciptakan sebuah gol. Yang membuatnya unik, dia mampu membuat gol yang mungkin tak akan bisa dilakukan pemain manapun. Menciptakan gol anti-mainstream, hanya seorang Zlatan yang sering melakukannya. Puncak kesuburannya terjadi pada musim 2015-2016, di mana kala itu ia mampu menorehkan 50 gol dan 19 assist dari 51 laga dalam satu musim. Luar biasa. Selama 4 musim di Paris, Zlatan tidak tergantikan dalam starting lineup. Setiap musimnya, tidak kurang dari 30 gol dia sumbangkan untuk Les Parisiens. Dia juga membawa PSG merengkuh 4 gelar Ligue 1 secara beruntun dan beberapa trofi domestik lainnya. Dari 180 laga, Zlatan telah menciptakan 156 gol dan 61 assist. Merci Ibra. Kontraknya bersama PSG selesai pada akhir musim 2015-2016. Setelahnya, dia putuskan untuk tidak menambah masa baktinya di Paris. Ibra mengaku bahwa PSG inginkannya untuk bertahan. Namun hal itu justru ia tanggapi dengan guyon bahwa dirinya
bersedia menetap di Paris apabila klub mengganti menara Eiffel dengan patung dirinya. I don't believe they can change the Eiffel for my statue, so I guess they can't. Thank you so much. even the people behind the club, I don't believe. But if they can, I will stay here. I promise you. Thank you, Zlatan.